Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu ini dan yang menjadi kabar baik bagi kita tertulis dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Lukas 4 ayat 31 sampai dengan ayat 37, demikian firman Tuhan. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengarkannya, pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Saudaraku terkasih, sungguh luar biasa dalam renungan kita pada hari ini diceritakan bahwa Yesus sedang mengajar di rumah Tuhan, atau disebut pada saat itu sinagoge. Mungkin kalau sekarang kita sebut namanya di gereja. Dan semua pendengar yang hadir pada saat itu merasa takjub atas pengajaran Yesus yang luar biasa, karena Yesus mengajarkan mereka sesuatu yang beda dengan ajaran dunia. Tetapi ada satu kejadian yang mengejutkan. Tiba-tiba ada seorang yang kerasukan setan di dalam gereja itu dan berteriak, "Hai engkau Yesus, orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami?" Ini perlu kita garis bawahi. Iblis merasa bahwa dialah penguasa segalanya, termasuk rumah ibadat. Maka ketika Yesus datang di rumah ibadat pada saat itu, dia mengatakan, "Apa urusanmu kepada kami, maka engkau datang di sini? Aku tahu kau adalah anak Allah yang kudus." Waktu saya membuat khotbah ini, saya berpikir begini, loh, iblis merasa di rumah ibadat pun dia penguasa. Iblis merasa kalau Yesus datang ke rumah ibadat adalah sesuatu yang aneh. Karena apa? Karena rumah ibadat itu ada di bawah kekuasaan dia. Maka dia katakan, "Aku tahu engkau anak Allah yang kudus. Kenapa kau datang di tempat yang tidak kudus ini?" Kan seperti itu kira-kira. Ketika dia mengatakan, "Aku tahu engkau adalah anak Allah yang kudus, kok mau kau datang di rumah yang tidak kudus ini?" Kan seperti itu logikanya. Luar biasa hebatnya iblis itu, mengaku-ngaku dirinya seperti penguasa di tengah-tengah dunia ini. Saudara, rumah ibadat menjadi ribut pada saat itu. Secara umum kita pasti tahu sampai sekarang, rumah ibadat itu, gereja itu adalah tempat kudus. Orang semua berpikiran gereja itu, tempat ibadat itu adalah tempat menyembah Tuhan, bukan
menyembah iblis. Tetapi apa yang kita lihat sekarang adalah ternyata roh jahat itu datang di tempat ibadah itu, bahkan merasa dialah penguasa rumah ibadat itu. Kalau kita renungkan sebentar saudara terkasih, itu berlaku sampai saat ini. Kenapa? Ternyata rumah ibadah yang kita harapkan adalah sumber damai sejahtera, sumber sukacita, sumber kasih, di mana orang yang selalu datang beribadah, tentu dia pasti menjadi orang yang suka berdamai, yang suka melakukan kasih, yang suka bersukacita di dalam kehidupannya. Tetapi ketika dia pulang dari rumah ibadah, sebaliknya yang dilakukannya. Kalau dari sisi ini, kita mudah untuk merefleksi atau menilai gereja kita. Kalau HKBP Cibinong ini, begitu pulang jemaatnya, semua kita pulang dari gereja ini, begitu kita sampai di rumah atau masih di jalan, kita tunjukkan, saya baru pulang dari rumah ibadat, saya baru berjumpa dengan Tuhan. Maka wajah kita pun memancarkan cerminan Allah, damai sejahtera Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan. Bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya, berarti kita berjumpa dengan roh jahat di gereja. Kita menerima roh jahat di gereja. Namun saudara terkasih, ada satu yang paling penting kita lihat sekarang, perkataan Yesus, "Hai engkau iblis, diam, keluarlah kau." Yesus menghardik setan itu dari orang yang kerasukan itu. Ini yang penting kita miliki. Sehebat apapun iblis mau menguasai kita dalam hidup ini, secerdik apapun iblis mau menguasai kita di dalam hidup ini, mari kita ingat, ternyata Yesus punya kuasa yang luar biasa untuk mengusir iblis itu. Kalau begitu bagaimana caranya? Bagaimana caranya saudara terkasih? Supaya di dalam setiap detik kehidupan kita, kita tidak pernah dikalahkan iblis. Kita harus mengundang kuasa Yesus itu menjadi penguasa pertama dan utama di dalam kehidupan kita. Sebab setiap hari begitu saya bangun, begitu saudara bangun, ada dua suara yang kita dengar. Pertama sekali suara Tuhan, lalu suara iblis. Dari sejak dunia ini diciptakan oleh Tuhan, dari mulai Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan dan menciptakan Taman Eden yang begitu indah, pekerjaan iblis yang pertama sekali adalah merusak pekerjaan Tuhan. Pekerjaan iblis adalah lawan dari pekerjaan Tuhan. Maka saudara terkasih, sederhana sekali. Ketika kita merencanakan berbuat baik, lalu ada suara mengatakan, gak perlu itu adalah suara iblis. Sekarang bagaimana kita mau memenangkan suara Tuhan? Begitu Tuhan menciptakan dunia ini, menciptakan Taman Eden yang begitu indah untuk berkecukupan bagi dunia ini, iblis datang. Hei, bukankah Tuhan mengatakan kepadamu, kau tidak bisa memakan ini? Kau tidak bisa memakan semua buah yang ada di taman ini? Bayangkan saudara terkasih, biasanya ciri-ciri iblis itu adalah licik, licin, dan lihai. Itu yang tiga itu. Mari kita pelajari. Kalau kita berjumpa dengan orang licik, kita berjumpa dengan orang licin, bagaimanapun kita mempengaruhi dia tidak terpengaruh karena begitu licin. Begitu lihai, itu adalah corong-corong iblis di dunia. Beda ya, licik dengan cerdik. Jangan, itu beda. Licik itu adalah pintar tetapi bernuansa jahat. Pintar, dia menguasai sesuatu tetapi dia tidak pernah menjadi berkat di tengah-tengah kehidupannya. Itulah licik.
dengan orang-orang yang licik, orangnya pintar, luar biasa, tetapi dia tidak pernah menjadi berkat, itu adalah apa namanya itu? Duta iblis di dunia ini. Hati-hati dengan itu. Lebih baik bertemu dengan orang yang tidak begitu pintar, tetapi jadi berkat. Kalau kita bertemu dengan orang yang licin, seperti kalau kita menangkap belut, gak bisa kita tangkap, ya. Kita gak ngerti dia. Kita berusaha mengerti dia, kita gak ngerti. Itu pasti adalah duta iblis. Lihai banget. Lompat sana seperti itu, kan lompat. Tapi ingat, pada suatu saat dia pasti jatuh. Itulah ciri-ciri iblis. Maka saudara terkasih, gampang sekali sebenarnya untuk memahami siapa iblis, siapa menjadi duta iblis, siapa menjadi duta Allah di tengah-tengah dunia ini. Tentu kebalikan pekerjaan iblis tadi. Pekerjaan anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang pasti merencanakan kebaikan, menghadirkan kebaikan di tengah-tengah hidup ini. Orang yang jahat, kalau bertemu dengan orang-orang yang anak-anak Tuhan, pasti menjadi bertobat. Orang-orang yang sedih akan menjadi terhibur. Orang-orang yang putus harapan pasti akan berbahagia. Orang-orang yang sakit pasti akan sembuh kalau dia bertemu dengan anak-anak Tuhan. Tetapi kalau bertemu dengan anak-anak iblis, ya kebalikannya. Kalau kita bertemu dengan anak-anak iblis, corong iblis adalah ketika kita orang melakukan kejahatan kepada kita, dia suruh kita membalas kejahatan. Ketika orang lain memberikan kebaikan kepada kita, dia suruh juga kita melakukan kejahatan. Kita tidak sanggup untuk membalas kebaikan. Maka kita bisa menilai diri kita sendiri, tidak perlu orang lain. Apakah saya memang sudah benar-benar menjadi anak Tuhan atau menjadi anak iblis? Tetapi hari ini kita diberikan suatu firman Tuhan yang menyenangkan kita, yaitu Tuhan Yesus mampu mengatakan kepada iblis itu, diam, keluarlah kau dari orang itu. Yesus mampu mengubah kita menjadi orang-orang yang tadinya condong kepada iblis, menjadi condong kepada Tuhan. Yang kedua, saudara terkasih, kita melihat di sini bahwa di dalam gereja ada orang yang bisa dirasuki oleh setan. Gereja ternyata bukan hanya tempat Roh Kudus, tetapi dia menjadi tempat roh iblis. Saat ini pun juga dia ada di sini. Kalau kita ada 50 sekarang, dia juga ada 50 di sini. Dia nggak mau kalah. Setiap kita pasti dia jangkau dan dia sapa. Itu yang pasti. Oleh karena itu saudara terkasih, saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh iblis ketika Tuhan menyapa dia, ketika dia mau mencobai Ayub. Tuhan Allah mengatakan, iblis, kau dari mana? Kok sepertinya kamu dari tadi jalan sana, jalan sini? Lalu dia bilang, aku sedang mencari orang yang bisa kukuasai. Salah satunya adalah Ayub. Ayub pada zaman itu adalah orang yang paling baik, orang yang paling saleh, orang yang paling kaya, orang yang memiliki kelebihan dari orang lain. Dia adalah orang yang takut kepada Tuhan. Ini yang menarik saudara terkasih. Justru orang-orang yang makin dekat kepada Tuhan, makin dikuasai oleh iblis. Iblis akan memberikan lebih besar lagi
powernya untuk menguasai orang yang dekat kepada Tuhan. Dan apa yang kita lihat saat itu, saudara terkasih, ternyata Tuhan bukan melarang, silakan cobai dia, tetapi ingat, nyawanya ada di dalam tanganku. Dan puji Tuhan, Ayub menang melawan iblis. Walaupun dia harus menghadapi begitu banyak tantangan di dalam kehidupannya. Itu juga berlaku bagi kita sekarang, saudara terkasih. Ada banyak anak-anak kami, para pelajar, para mahasiswa yang mempunyai hati yang baik, yang menginginkan kebaikan, yang ingin menjadi orang yang luar biasa baik di hadapan Tuhan dan di hadapan orang tua, tetapi iblis tidak senang, lalu dia akan mencobai itu. Mari tanggap dengan suara iblis. Saya masih mengingat 10 tahun yang lalu atau lebih kali, ada sesuatu peristiwa yang terjadi di banyak gereja. Ada banyak anak-anak Tuhan, guru-guru sekolah minggu pada saat itu terjerumus, jatuh, meninggalkan imannya. Ternyata ada program iblis pada saat itu untuk merampas orang yang percaya kepada Tuhan, yang baik melayani Tuhan, meninggalkan Tuhan Yesus. Dan terjadi begitu banyak. Banyak guru-guru sekolah minggu yang baik meninggalkan imannya pada saat itu. Nah, sekarang di zaman kita ini, saudara terkasih, apa yang bisa dipakai iblis menjadi media untuk menangkap kita, anak-anak Tuhan? Mari tanggap dengan itu. Kita kalau mau melawan musuh, kita harus tahu kekuatannya, kan begitu? Bisa mengalahkan musuh, kita harus tahu kekuatannya. Itu pernah saya baca di tulisan para angkatan TNI sama polisi ya. Kalau kita katanya mau melawan musuh, mengalahkan musuh, kita harus tahu kekuatannya. Jangan asal maju berperang, kita nggak tahu kekuatannya di sana bagaimana, ya bisa kalah dong. Kalau mereka 1000 kita cuma 10, ya pasti kalah. Terhadap iblis juga seperti itu. Kita harus tahu kekuatan iblis, di saat mana dia bisa mencobai kita sehingga kita bisa kalah dibuatnya. Kalau saya nih, tapi sekarang saya sudah lolos dari hal itu. Kalau di gereja, saya melihat sintua nggak bisa menjadi teman sekerja saya, atau lambat gitu. Saya marah-marah. Tapi sekarang puji Tuhan, mungkin karena udah lebih semakin tua ya, saya nggak mau marah lagi. Di sini belum pernah saya marah dengan sintua. Kalau di gereja-gereja yang lain, saya marah. Saya sadar, itulah dipakai iblis corong untuk menaklukkan saya. Saya sudah tahu banget itu. Ketika saya marah, maka saya kalah.
damai sejahtera hilang dari saya. Nah saudara-saudara terkasih, mari kita lihat apa yang akan dipakai iblis untuk menaklukkan, mengalahkan kita. Supaya kita bisa mengatakan kepada iblis seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, "Hai iblis, keluar kau dari dalam diriku." Apa kebiasaan-kebiasaan daging yang menguasai kita? Kita harus tahu, kita harus kuasai itu. Apakah kesombongan, apakah kemalasan, apakah kejahatan, kedengkian, dan lain-lain yang bisa dipakai iblis untuk menaklukkan kita. Mari kita kalahkan dia. Roh jahat itu bukan hanya seperti roh setan, tetapi di zaman kita sekarang roh jahat itu adalah roh daging yang menguasai kehidupan kita. Iblis mengatakan kepada Tuhan, "Dari mana kau iblis?" Dalam Ibrani dikatakan, dalam Ibrani 4 ayat 12. Oh bukan, dalam Ibrani. Nanti bisa kita cari ya. Iblis itu mengaum seperti singa untuk menelan siapa yang bisa dia telan. Bayangkan, digambarkan seperti singa yang mengaum. Dia terus mencari siapa yang bisa ditangkapnya. Saya percaya kita jemaat HKBP Cibinong ini, selalu saya katakan, dan kepada majelis saya sudah katakan juga, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan dalam kebenaran. Saudara-saudaralah yang bisa menetapkan apa yang benar, apa yang salah. Untuk itu pegang teguh bahwa kita sudah berjalan di rel yang benar. Jangan sempat lagi kembali ke belakang. Mari terus lakukan kebenaran itu. Saya yakin ketika kita datang di gereja, walaupun iblis menyapa kita, kita tidak akan kalah. Seperti anekdot yang dibilang, kalau di kampung ini, kalau di Jakarta jarang ya. Kalau di kampung, saya pernah berkhutbah di kampung saya, di Lagubuti, di Hutahayan agak dalam, bukan di kotanya gitu. Jadi ada kebiasaan di sana, memang gereja masuk jam 11 siang. Jadi mungkin karena udah terlampau siang, udah pada ngantuk nih. Sampai di gereja, dia duduk, lalu dia cari tempat di mana dia bisa enak bersandar dan tutup mata. Kita pikir dia memang merenungkan khotbah, ternyata dia nyenyak. Belum berkhotbah dia sudah nyenyak. Maka ketika saya naik ke altar begini, saya lihat, loh kok udah pada tutup mata? Saya bilang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdiri. Loh, kaget. Karena sudah pada nyenyak. Datang ke gereja bukan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk dikuasai firman Tuhan. Justru sebaliknya, untuk menyenangkan daging, istirahat lumayan di dalam gereja begitu. Maka ada kesimpulan saya. Pada saat itu saya bilang sama mereka, pantasan orang di kampung kita ini sedikit yang baik dibandingkan orang yang ada di Jakarta. Aisuhabi bigi hamu hatani di bata. Roh hamu tu gereja modom. Jadi dengan bigi hamu bigi hatani di bata. Akhirnya orang-orang yang di perantauan yang di Jakarta justru mendengarkan firman Tuhan dengan baik, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi orang yang luar biasa. Sementara orang di kampung setiap hari kakak beradik bertengkar. Ayah asuh berbeda, masih takoan mak. Yang satu mencuri ayam yang satu mencuri ubi yang satu, jagung yang orang lain. Bertengkarlah mereka karena mereka tidak tahu firman Tuhan. Saudara terkasih, kalau kita datang di gereja, mari kita persiapkan dengan baik.
kita mau disapa oleh Tuhan. Dan kita mau berjumpa dengan Tuhan. Dan kita mau menerima Tuhan menjadi penguasa di dalam hati kita. Sehingga iblis akan lari meninggalkan kita. Dan kita tampil menjadi pemenang di tengah-tengah dunia ini. Menjadi tangan Tuhan, alat Tuhan yang menyatakan kebaikan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada minggu ini. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang disapa oleh Tuhan sehingga firman-Mu menjadi penguasa di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan setiap hari kami menilai diri kami masing-masing. Apakah kami memenangkan suara Tuhan atau memenangkan suara iblis? Kami bersyukur pada hari ini karena kami mendengar bahwa kuasa Tuhan luar biasa menaklukkan suara iblis di dalam hidup kami. Suara-Mu memiliki kuasa untuk memperbaharui kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa Tuhan pakai di tengah-tengah dunia ini, memperbaharui dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Mampukan kami melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Biarlah juga Engkau memberkati ibadah kami nanti jam 10. Tolong Tuhan supaya kami yang datang beribadah, Engkau jauhkan dari sakit penyakit. Secara khusus pandemi COVID-19. Tuhan buang, jauhkan itu dari dalam diri kami, dari dalam hidup kami. Tetapi berikan kami tanggung jawab untuk menjaga kesehatan kami, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan kami selalu supaya kami tidak terpapar oleh COVID-19. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini terpapar COVID-19. Oh Tuhan, kasihanilah kami, berikan mereka kekuatan, tambahkan imun di dalam tubuh mereka, supaya mereka sehat, kembali bisa bersama-sama dengan kami beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk yang kami kasihi, keluarga Amang J. Simarmata, Inang Boru Simamora, dan anak mereka Jin Abigail Simarmata, yang terpapar COVID saat ini. Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Tolong Bapa yang baik. Kalaupun mereka saat ini sedang diisolasi mandiri, Tuhan, Engkau hadir di sana, memberikan semangat, memberikan sukacita, supaya keluarga Amang Simarmata ini kembali pulih dan bisa bersama-sama dengan kami memuji Tuhan. Kami juga berdoa untuk Amang Pardede yang sedang dirawat di rumah sakit Cipto. Tuhan Yesus yang baik, datanglah Engkau melawat dia supaya dia sembuh dari penyakitnya. Kami percayakan semua obat yang dimakan, kami percayakan juga dokter yang merawatnya dan para perawat. Berikan hikmat kepada mereka. Kami mau berdoa untuk Amang Tanjung dan Amang Sihite yang sedang dirawat di rumah saat ini. Mereka juga sedang sakit ya Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mujizat Tuhan kepada mereka, supaya mereka sembuh. Dan mereka bisa bersaksi kepada Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan, mereka sembuh dari penyakitnya. Berkati Tuhan Yesus. Berkati semua obat yang mereka makan. Dan semua jemaat kami, jemaat-Mu di HKBP Cibinong ini, yang tidak dapat kami sebut satu persatu, tetapi mereka sedang mengalami sakit penyakit atau dalam pemulihan karena penyakit. Tuhan jamah tubuh mereka, sembuhkan mereka Tuhan, buang semua penyakit dari dalam tubuh mereka. Dan kami percaya suatu saat kami bisa bersama-sama lagi memuji Tuhan di gereja-Mu ini. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk program yang sangat baik,
yang direncanakan oleh para pengurus persekutuan JSH di gerejamu ini. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat kepada mereka untuk menjalankan program yang baik ini, supaya kami semua jemaatmu hidup saling tolong menolong di dalam kehidupan ini, khususnya dalam masalah sosial. Biarlah semua kami jemaatmu ikut terlibat di dalamnya. Semua kami jemaat ikut mendukung program ini, sehingga kami semua bisa menikmati kebaikan dari program ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada hari Kamis mendatang, gerejamu juga akan mengadakan pemilihan fungsionaris pelayanmu di gereja ini dan para dewan periode 2020-2024. Kami tahu Tuhan, semua kami hambamu, para halado di gerejamu ini layak Tuhan pakai. Maka persiapkanlah kami semua. Siapapun yang terpilih Tuhan, itulah pilihan Tuhan pada hari Kamis. Biarlah kami saling mendukung, saling menopang. Siapapun yang menjadi pengurus, fungsionaris, dan menjadi dewan di gerejamu ini, kami adalah sama-sama pelayan Tuhan. Maka persiapkanlah kami semua dengan baik. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga mau berdoa untuk calon sintua yang akan kami lakukan, pemilihan calon sintua untuk kebutuhan pelayanan di gerejamu ini. Ya Tuhan, Engkau mempersiapkan orang-orang yang mau melayani Tuhan dengan baik di gerejamu ini. Engkau mempersiapkan dan memilih mereka, supaya semua yang terpilih adalah orang-orang yang mau melayani Tuhan dengan baik, yang mau mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan pikirannya, waktunya, hartanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memilih mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga mau menyerahkan semua anak-anak kami pelajar CD. Kami bersyukur kalau mereka sampai saat ini bisa belajar CD, dan pada tanggal 21 Februari mereka akan melakukan peneguhan CD di gereja ini. Tuhan berkati semua anak-anak kami ini, berikan mereka kesehatan, semangat, dan sukacita yang daripada Tuhan, dan berikan kepintaran dan hati yang baik kepada anak-anak kami ini semua. Terima kasih Bapak yang baik. Banyak hal yang kami mau minta, biarlah sepanjang minggu ini Tuhan berjalan beserta dengan kami. Tuhan memberkati kami, memberkati semua pekerjaan kami, memberikan kami berkat-berkat-Mu Tuhan, supaya kami tidak kekurangan dalam kehidupan ini. Apapun yang kami kerjakan, biarlah itu menjadi sumber rezeki bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.